Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini yang penuh berkah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengadakan peringatan Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, yang pada kesempatan ini kita mengadakan live dari rumah Habib Mustafa Umar Al-Idrus di Ampel Gading, dan nanti akan diisi tausiah oleh beliau. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Adapun susunan pada acara hari ini, yang pertama nanti pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ridwan Ali, yang ketiga sambutan dari manajemen fans, yang keempat acara inti yaitu maudhu hasanah dari Habib Mustafa Umar Al-Idrus yang akan ditutup dengan doa, dan nanti sebagai penutup acara akan diberikan progres untuk 5 pemenang yang nanti insya Allah pertanyaan akan disampaikan oleh Habib Mustafa dan peserta bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai pembuka, mari kita buka acara ini dengan harapan mudah-mudahan bisa berjalan lancar tanpa ada halangan sedikit pun, dan kita bisa memberikan ilmu yang manfaat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridwan Ali. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد
الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام Penyekat itu fungsinya untuk apa? ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا
هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية مرحبا لا بعد روح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara berikutnya sambutan dari Bapak Direktur Pens yang akan disampaikan oleh Habib Ali Ridho Barakbah, PhD. Pada beliau persilakan. Carno, Sadaqallahul Adzim. Bagi acara berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pens Bapak Habib Ali Ridho Barakbah, PhD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Tapi suaranya kecil, Pak Ito. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami hormati genap pengurus Amir An-Nahl, yang kami hormati wakil direktur, para struktural, pejabat struktural Pens, ya, dosen, karyawan, mahasiswa, seluruh sivitas akademika Pens yang kami banggakan, kami sayangi, Habib Mustafa bin Umar Al-Idrus, yang berkenan untuk mengisi acara pada hari ini. Alhamdulillah teman-teman semua, serangkaian acara hari-hari besar ya, itu sempat tertunda beberapa kali karena memang adanya pandemi yang tidak memungkinkan kita bisa menyelenggarakan momen-momen tersebut ya. Dan alhamdulillah
sekarang level PPKM sudah mulai turun di level 2 dan hari ini itu sudah menunjukkan level 1 ya. Sehingga kita memungkinkan untuk bisa menyelenggarakan momen-momen seperti ini, dan harapannya juga ya, kita berharap ini bisa nanti kita bawa ke kampus ya, meskipun dalam kondisi sekarang masih belum memungkinkan. Terima kasih teman-teman semua. Insya Allah nanti ya akhirnya Al-Ustadz Mustafa bin Umar Al-Idrus akan memberikan tausiah tentang Isra Mi'raj, dan juga nanti ya, harapannya juga bisa diisi dengan persiapan untuk Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuk ya, di bulan suci ini. Dan teman-teman semua, dengan berkahnya bulan Rajab, Sya'ban, dan yang kita nantikan bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa membuat kualitas hidup kita bertambah, keimanan kita bertambah, dan yang paling penting adalah semangat kita untuk membangun institusi itu bertambah. Mari kita saling membangun semangat, saling membangun kesabaran, saling berjuang ya, satu sama lain ya, untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, menjadikan institusi kita menjadi institusi yang maju, institusi yang berkah ya, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua ya, mudah-mudahan bisa mengikuti tausiah dari akhina Ustadz Mustafa Al-Idrus sampai selesai ya, kemudian bisa diikuti dengan baik. Dan saya pesan ke teman-teman pengurus Takmir An-Nahl untuk tetap menjaga suasana keberkahan di Rajab, Sya'ban, dan Ramadan nanti ya, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi rohani kita dengan keilmuan dan tausiah. Salam saya untuk Ustadz Mustafa, dan saya juga mohon maaf tidak bisa ke sana. Mustafa, kalau aku minkum saya tidak bisa ke sana karena saat ini masih ada acara rapat di Batam. Minum. Itu ada es apa itu? Ya itu saja mungkin ya, dari saya, dan saya mohon maaf habis ini saya leave karena memang melanjutkan rapat di Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Ali Rinto yang telah memberikan sambutan menyambut acara inti yaitu Maidah Hasanah dari Habib Mustafa Umar Al-Idrus, dan mohon doa kepada para jamaah. Ternyata istri Habib Mustafa baru saja melahirkan. Semoga selamat dan anaknya menjadi laki perempuan, Pak? Perempuan, moga-moga menjadi anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kepada Habib Mustafa dipersilakan dan mohon ditutup dengan doa. Dan untuk yang ikut nanti setelah acara doa, Habib Mustafa akan memberikan pertanyaan, dan yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize dari panitia. Demikian. Umum. Karyawan dosen mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muqtadana wa mustafana Muhammadin
خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd, yang saya hormati kepada beliau guru saya Al-Ustadz Al-Habib, Direktur Politeknik Surabaya, Al-Habib Ridha bin Mustafa Barakbah. Yang saya hormati kepada seluruh para peserta, para kru, para panitia yang alhamdulillah telah menyempatkan waktu untuk bisa berkunjung ke rumah. Mudah-mudahan insya Allah usahanya dan apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini menjelang siang insya Allah bisa bermanfaat buat kita bersama. Dan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan qiraahnya atau bacaan Qur'annya dengan merdu tadi, mudah-mudahan insya Allah seperti kita bisa mendengarkan suara yang merdu di dunia, insya Allah nanti kita bisa mendengarnya ketika Nabi Allah Dawud ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wa taslim membacakan Al-Quran nanti di surga ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Para peserta, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang begitu luar biasa terjadi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hikmah dan banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Bahkan sudah ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun, para ulama sampai sekarang menceritakan, menulis, membuat cerita-cerita yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Tapi karena memang itu adalah sebuah cerita yang luar biasa yang tidak akan pernah teruraikan sepanjang masa. Karena kejadian yang tidak pernah terjadi kecuali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang menunjukkan kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah sebuah peristiwa yang sepanjang sejarah dunia dan alam semesta tidak akan pernah terjadi kepada siapapun selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, ya, ada satu hikmah yang kita perlukan pada saat ini, yang kita seharusnya pada saat yang bertubi-tubi menimpa masalah-masalah problema dan kehidupan kita. Karena memang masalah-masalah yang pelik terjadi di negara kita, bahkan kepada seluruh daripada dunia. Masalah-masalah polemik yang luar biasa. Di dalam hikmah Isra Mi'raj, kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Apakah solusi tersebut? Kita tahu, kita mengerti dan paham bahwa pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain peristiwa yang begitu mengagumkan, tapi
Allah memberikan isyarat kepada kita dan kepada Rasul SAW. Ketika beliau merasa letih, merasa lemah, merasa hampir beliau itu sangat sedih karena ditinggal oleh kedua penopang yang menguatkan beliau di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ditinggal oleh Abu Talib, paman beliau, ditinggal oleh Sayyidatuna Khadijah, istri beliau yang beliau cintai, yang selalu berada di samping daripada Nabi besar Muhammad SAW. Begitu pula beliau merasa kecewa karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, Nabi besar Muhammad SAW meminta bantuan dari mereka kaum Taif setelah beliau sedih dan ingin untuk mendapatkan penopang yang baru di dalam berdakwah. Beliau datang ke Taif, beliau meminta kepada mereka penduduk Taif bantuan-bantuan, tapi yang didapatkan oleh Rasulullah SAW adalah cercaan, adalah hinaan, bahkan beliau dilempar dengan batu sampai beliau berdarah-darah. Pada saat Nabi Muhammad SAW begitu lemah, letih, lesu, bingung, disitulah kita harus ingat bahwa seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini tidak akan menjadi penopang sejati, tidak akan menjadi pembantu sejati, tidak akan ada yang menolong sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau ingin menguatkan Nabi, sekaligus beliau ingin menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau mereka Abu Talib wafat, Khadijah wafat, orang-orang Taif tidak memberikan bantuan kepadamu, maka ingatlah, masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada Sang Pencipta. Masih ada Zat yang selalu memantau, yang selalu menolong, yang selalu mengasihi, yang selalu menyayangi. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pun pada saat itu dipertemukan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diperjumpakan dengan seluruh para nabi, para rasul, dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjidil Aqsa, dan pada saat itulah mereka memuja dan memuji, menyanjung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika beliau pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika beliau selesai melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut, beliau seakan-akan mendapatkan energi yang baru dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kekuatan yang baru oleh Allah, dan Allah pun telah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj bahwa beliau akan mendapatkan pertolongan, dan yang akan menggiring pertolongan tersebut itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk sholat di sebuah tempat. Kemudian ketika selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, di manakah aku sholat?" Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Dzalika Yathrib." Itu adalah Yathrib atau kota Madinah yang dimana engkau akan hijrah kepadanya. Dan benar, setahun setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah ke kota Madinah. Ini adalah sebuah pelajaran penting buat diri kita. Ma'asyiral hadirin
wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting buat diri kita dimanapun kita berada, pada saat apapun kita berada, dan kapanpun kita berada, maka sesungguhnya yang akan menolong diri kita pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kita kepada Allah, ya, tajidhu tujahak. Sesuai dengan daripada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dekatlah kepada Allah, tajidhu tujahak, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di depan kamu. Dan di masa-masa yang sulit pada saat ini, di mana seluruh dunia lagi dalam keadaan kacau, apapun itu yang terjadi, maka ketahuilah bahwa kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin, kita yang percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra." Wa man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki untuknya dari arah yang dia tidak duga-duga. Jadi dia tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuknya sebuah rencana yang luar biasa. Kalau Anda ingin rencana tersebut adalah rencana yang baik, maka kita beralih kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, ma'asyiral hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala, beliau telah mengatakan ketika dalam sebuah hadis yang begitu panjang, dalam hadis qudsi yang begitu panjang, Allah Subhanahu wa taala yatahaddath, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan beliau itu tadi menunjukkan kehebatannya kepada seluruh daripada makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, ya, wa'lam law istama'at al-insu wal jin fi sa'idin wahid fasa'aluni wa a'taitu kulla wahidin mas'alatan ma naqasa min mulki syai'a. Ketahuilah ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau seandainya seluruh manusia dan jin mereka berkumpul di sebuah tempat, kemudian mereka meminta kepadaku, setiap orang, setiap bangsa jin permintaannya, fasaluni, mereka minta, wa a'taitu kulla wahidin mas'alat, dan aku berikan kepada setiap permintaan tersebut itu hajat. Jadi kalau seandainya seluruh manusia ini minta dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap doanya dikabulkan, kata Allah, ma naqasa min mulki syai'a, tidak akan berkurang dari kerajaanku sedikit pun, illa kamithil mikhyati idza ulkhila al-bahr, kecuali seperti daripada jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Begitu besar daripada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada diri kita. Kapanpun Anda bermasalah, kapanpun ada sesuatu yang sulit dalam diri Anda, baik itu berkaitan dengan kehormatan Anda, berkaitan dengan rumah tangga Anda, berkaitan dengan tetangga Anda, berkaitan dengan masyarakat yang ada di sekitar Anda, berkaitan dengan bangsa dan negara Anda, maka tidak akan ada yang pernah menolong kepada diri kita
kecuali Allah Subhanahu wa taala yang begitu maksimal untuk memberikan apapun kepada diri kita. Bahkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada diri kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW bersabda, wa'lam law istama'atil insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia dan jin mereka berkumpul menjadi satu, mereka ingin memberikan sebuah manfaat kepada dirimu, sesuatu manfaat apapun itu. Jadi kalau seandainya seluruh manusia itu ingin memberikan kepada kita uang 10.000, seluruh manusia sepakat bahwa Ustadz Eko saya mau kasih 10.000. Seluruh manusia sepakat. Tapi kalau Allah tidak sepakat, maka hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Ya. Sebaliknya, kalau seluruh manusia mereka sepakat, walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau mereka sepakat untuk memberikan kepada kamu sebuah madarat, mereka ingin melukaimu walaupun dengan seiris daripada tangan kamu yang berdarah, tapi kalau Allah tidak tentukan buat kamu, Allah tidak setujui itu, walaupun satu dunia setuju, maka tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Ini adalah sebuah hikmah yang perlu untuk kita pahami pada saat ini. Di mana kekuasaan abadi yang ada di atas muka bumi ini adalah bukan daripada manusia. Manusia, mereka semuanya binasa. Jangan kita berbicara daripada negara yang paling maju sekalipun. Jangan kita berbicara berkaitan dengan harta yang begitu melimpah. Jangan berbicara tentang kekuasaan yang begitu luar biasa. Dalam sejarah sudah tertulis bagaimana yang namanya Fir'aun, bagaimana yang namanya Haman, bagaimana yang namanya mereka para raja-raja dengan kerajaan-kerajaannya yang telah lewat. Mereka ketika wafat, mereka sudah tidak ada, dan kerajaannya sampai sekarang pun sudah tidak diketahui dimanapun keberadaan daripada kerajaan-kerajaan yang begitu megah dan begitu mewah. Itu semuanya adalah sebuah pelajaran buat diri kita bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu ya Rasulullah, kamu punya pelindung yang tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ya, tidak akan pernah meninggalkan kamu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Hayyun la yamut. Itulah tingkat keimanan yang perlu untuk kita tingkatkan. Makanya ketika Rasulullah SAW pun wafat, ketika Nabi besar Muhammad SAW pun wafat, itu banyak para sahabat yang bingung. Mereka tidak percaya. Ya. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad, seorang Nabi, seorang Rasul, dicabut nyawanya oleh Allah dan wafat dan meninggal. Sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu sambil menghunuskan pedangnya. Dan dia berteriak di pasar dimanapun. Dia berkata, man qala inna Muhammadan qad mata, inna Rasulullah SAW qad mata, qataltuhu bisayfi hadha. Barang siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad itu wafat, Rasul SAW itu wafat, maka aku akan bunuh dengan pedangku. Ya. Mereka bingung. Tapi orang yang kuat daripada imannya, orang yang mempunyai sabat yang begitu kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang tersebut? Ini yang menunjukkan derajatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj, hal itu ya, yang menjadi keistimewaan dimiliki oleh sahabat tersebut. Sehingga sahabat tersebut dijuluki daripada As-Siddiq. Karena apa? Dia punya hati dibukakan keimanannya kepada Allah
keimanannya kepada Rasul SAW 100% diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang melihat orang pada bingung pada saat itu, pada bimbang pada saat itu. Seperti yang terjadi kepada diri kita zaman sekarang ini tadi, pada bingung. Ya, semua pada bingung. Bertubi-tubi kita mendapatkan banyak hal, masalah-masalah. Dari mulai pandemi, ya, setelah itu ya masalah minyak goreng yang ini di sini ya. Ya alhamdulillah, tapi di sini saya gorengkan macam-macam kok. Tenang, stok minyak saya banyak kok ini. Jadi nggak perlu ngantri ini. Ya. Jadi bertubi-tubi belum tentu apa yang akan terjadi ke depan. Cuma orang pada bingung. Bertanya, kita harus kemana? Ya, kita mau bertumbuh kemana? Kita mau teriak kemana? Ya, kita mau minta kepada siapa? Siapakah yang mau kita pertahankan? Manusia teman kita, mereka akan berkata, jangankan mereka itu tadi akan memberikan uang kepada Anda. Kalaupun antri minyak goreng, ya nggak mungkin Anda ditaruh depan oleh dia. Ya, kalau Anda di belakang mungkin dibiarkan di belakang. Kalau minyak gorengnya tinggal satu, mungkin diambil sama dia. Nggak mungkin, sudah buat kamu saja. Ya, siapa? Itu teman. Itu teman yang dimana kita sering nongkrong bersama, kita berbicara bersama, kita berkeluh kesah bersama. Bagaimana dengan yang bukan teman, yang tidak kenal dengan kita, yang tidak mengerti problema kita, yang tidak memahami daripada kita? Itu boleh minyak goreng. Kalau kita berbicara tentang hal-hal yang lain yang lebih serius, yang lebih daripada itu, ya, yang membutuhkan uang jutaan, bahkan puluhan juta. Adakah orang yang akan pernah untuk memperdulikan kepada diri kita? Enggak ada. Tidak ada teman-teman seperti mereka, orang-orang yang benar-benar dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna orang sampai dia cinta kepada saudaranya seperti daripada dirinya sendiri. Habis. Nggak ada teman buat kita di zaman sekarang cuma satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teman kita. Dimanapun kita panggil pasti ada. Dimanapun kita berdoa pasti dijawab. Setiap problema dalam kehidupan kita pasti Anda akan merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang Anda menghadirkan Allah dalam diri kita. Makanya banyak. Saya kasih contoh. Ya, Allah itu tidak akan pernah melupakan daripada diri kita. Dalam keadaan sesulit apapun. Anda coba bangun di malam hari. Anda coba bersimpuh sendirian di depan Allah. Anda menangis sejadi-jadinya di depan Allah. Keesokan harinya akan dapatkan solusi daripada masalah tersebut. Dan kejadian yang seperti begini dialami oleh hampir mayoritas daripada kaum muslimin. Di mana mereka dalam keadaan sulit, bingung, malam hari mereka bersimpuh kepada Allah. Allah pun datang tiap malam, maka akan datang solusi di pagi hari. Manusia tidak akan ada yang seperti itu. Oleh karena itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, ketika kita bertumpu kepada manusia, ya, Sayyidina Abu Bakar dengan begitu lantangnya mengatakan pada saat wafatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ketika semua orang pada bingung, ya, tidak stabil keadaan daripada mereka, keimanan kita seperti yang terjadi pada saat, ya, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang dia itu menyembah Muhammad, Muhammad adalah manusia dan Muhammad telah wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau akan wafat wahai Rasul SAW, ya Rasulullah, dan mereka pun akan meninggal. Ya, tapi barang siapa wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang dia itu tadi yang menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut. Hidup
dan tidak akan pernah wafat. Ya. Ini adalah sebuah hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Setiap manusia pada saat ini yang tak lagi dalam keadaan tidak stabil untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menginginkan Anda dekat khususnya. Allah itu sangat menginginkan kita semuanya dekat khususnya di bulan suci Ramadan. Ini bulan ini. Yang sebentar lagi ini tadi kita akan mendatanginya, menyongsong, mendapatkan kemuliaan. Siapapun yang dapat bulan Ramadan, maka dia mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena orang tersebut adalah orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diinginkan oleh Allah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok saja Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sebelum datang daripada bulan Ramadan, 2 bulan sebelumnya, beliau itu doanya. Kita sering dengar daripada Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban. Balighna Ramadan. Doanya Nabi itu, ya Allah, sampaikan saya ke dalam bulan Ramadan. 2 bulan sebelumnya. Kenapa? Karena beliau tahu orang yang sampai ke bulan Ramadan itu berarti adalah orang yang seperti diinginkan oleh Allah untuk dekat. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala berharap kepada seluruh hambanya. Ya. Kok kita bisa tahu bahwa Allah menginginkan kita di bulan Ramadan? Jadi kalau kita bisa menghirup napas di bulan Ramadan, berarti Allah menginginkan kita dekat kepada. Karena Allah buka begitu lebar, itu pintu rahmat. Allah buka begitu lebar, pintu ibadah. Bahkan dalam sebuah periwayatan, ya, Allah Subhanahu wa taala buka seluruh pintu surga. Pintu neraka ditutup. Ya. Pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka ditutup. Pintu surga yang ada 7 semuanya dibuka. Sekarang kan kata Allah, yuk siapa yang mau masuk surga? Ya. Pintu neraka ada orang mau masuk nggak boleh sama Allah. Jangan. Ya, sini ada surga. Tapi kadang ada orang yang dia itu memang dibukakan pintu, saya bukakan pintu, saya suruh makan, nggak, dia di luar, nggak mau. Ya, gitu. Bukan hanya itu saja, enggak. Yang menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita dekat di bulan suci Ramadan, bukan itu saja. Apa? Kata Rasulullah SAW, Guyyidatis syayatin fi nahari Ramadan. Ya, yang namanya setan itu diikat. Untuk apa setan diikat? Kenapa kok setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala? Setan-setan besar itu masukkan ke dalam lautan. Kenapa kok diikat? Karena Allah menginginkan, hei manusia, yang ganggu kamu, sekarang saya taruh tempatnya, mereka tidak akan pernah ganggu kamu. Saya sisihkan mereka supaya kamu mendekat. Tapi memang manusia itu tadi, ya, kata Rasulullah SAW, ya, musuh manusia itu dirinya sendiri. Musuh manusia itu dirinya sendiri. Bukan setan, bukan jin. Ya, bukan kan. Ya, kata Nabi Muhammad, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuhnya paling musuh dari seluruh musuh-musuh, karena musuh manusia itu ada berapa? Ada 4. Musuh manusia itu ada 4. Nafsu, hawa, syaitan, dan dunia. 4 ini musuh. Yang paling parah ya dia adalah diri kita sendiri. Nafsu allati baina jambaik, yang ada dalam dadamu itu, kata Rasul. Itu musuh paling berat. Ya. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita itu untuk dekat di bulan suci Ramadan. Ya. Allah lipat gandakan amal perbuatan saleh. Supaya kita ini tadi nanti di bulan suci Ramadan, biasalah maklum manusia kan begitu. Biasa kalau diiming-iming mau. Ya, nanti kalau kamu beramal begini, sama seperti kalau kamu sering ya
sholat duha, maka kamu akan diberikan rahmat oleh Allah. Biasalah. Kalau kamu sering sholat duha, insya Allah rezeki lancar. Kalau kamu ibadah, kan biasa itu ada hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad maudhu'. Ya. Kalau kamu beribadah begini, maka kamu akan seperti ibadah 900 tahun. Ada 300 tahun. Orang itu, waduh 300 tahun kan begitu. Itu mah sanad, kadang-kadang sanadnya maudhu'. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, itu dengan sanad sahih. Bahkan ada yang di dalam Al-Quran. Kalau Anda ibadah satu malam, seperti ibadah 1000 bulan. Yaitu adalah Lailatul Qadar. Dan ini bukanlah dengan sanad hadis, tapi ini Al-Quran. Yang diriwayatkan dengan tawatur. La yumkinu tawadu. Tidak mungkin Al-Quran itu tadi adalah berisi bohong. Satu Anda beramal. Maka niscaya Anda akan mendapatkan pahala kurang lebih 84 tahun. 84 tahun kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Bahkan dalam sebuah periwayatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila fihi khaslatan minal khair kana kaman adda fariidatan fi ghairihi. Wa man adda fariidatan fi Ramadan kana kaman adda 70 fariidatan fi ghairihi." Barang siapa yang mengerjakan amal perbuatan yang baik pada saat bulan suci Ramadan, amal perbuatan sunnah, maka dia seakan-akan seperti mengerjakan amal perbuatan wajib. Barang siapa yang dia mengerjakan satu amal perbuatan wajib di bulan suci Ramadan, maka seperti 70 kali Anda itu tadi mengerjakan sesuatu yang fardu, yang wajib di selain bulan Ramadan. Jadi kalau ibarat saya sholat subuh berjamaah, ya, itu seperti saya sholat subuh 70 kali di luar. Apalagi kalau saya sholat subuhnya di bulan Ramadan berjamaah. Jadi 70 kali 20 tuh. Terus sampean hitung ya. Ya, nah, 70 kali 27. Apalagi kalau Anda sholatnya menggunakan siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat. 70 kali 27 kali 70 lagi. Itu Ustadz Eko itu yang beliau tahu ya. Saya matematikanya kurang. Ini kan orang-orang pens semua ini. Jadi saya kalau saya ngitung nggak enak nanti pikir. Ya, amal ibadah. Apalagi yang sudah menikah. Iya toh? Apalagi yang sudah menikah. Oh iya. Ayo ya. Yang belum nikah biar cepat ini. Oh iya. Ya, maksudnya kalau dia sudah menikah, nah ya itu ada sebuah hadis walaupun dengan sanad yang dhaif ya. Raka'atani minal mutazawwij ya khairun min 70 rak'ah minal muta'azzib. Ya. 2 rakaat dari orang yang sudah menikah itu lebih afdal daripada 70 rakaat daripada mereka yang belum. Ini fadilah. Kalau kita hitung-hitungan, tapi memang kalau kita beramal sih jangan hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini dengan makna Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan kepada diri kita itu untuk dekat kepada Allah di bulan suci Ramadan, dibuka lebar. Ibarat sekarang itu ada ya, kalau tadi disebutkan oleh Ustaz Eko bahwa kalau bisa jawab ada door prize. Ini door prize dari Allah. Kita punya door prize-nya adalah Lailatul Qadar. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang mau untuk ya. Ini adalah sebuah kesempatan. Jangan sampai kita datang bulan suci Ramadan, kita nggak dapatkan Lailatul Qadar, kita nggak dapatkan door prize, apalagi kalau dia itu tadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bingung kadang-kadang. Ya. Ini hanya terjadi fenomena yang terjadi di tempat kita ini. Kita tahu ada namanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Khairun min alfi, lebih afdal daripada 1000 bulan. Kapan waktunya? Bulan Ramadan. Kapan lebih spesifiknya?
Kata Rasulullah SAW, utlubuha fil ashril awakhir. Carilah itu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Ya dah. Berarti kapan? Dari mulai malam 21 sampai ya, dari malam 21 sampai. Tapi kalau kita lihat fenomena tempat kita di Indonesia lain. Kalau di tempat-tempat lain itu di daerah Arab itu kalau 10 hari terakhir full itu masjid. Banyak yang hadir. Apalagi kalau Masjidil Haram. Sholatnya sampai di atas hotel-hotel. Karena enggak cukup. Ya, tapi kalau di Indonesia kebalik. Jadi kalau sudah 10 terakhir itu 10 gitu. Tambah berkurang. Apalagi kalau sudah dekat-dekat di atas 27. Waduh, bersih begitu. Iya. Hanya jamaahnya tambah maju. Iya. Dan berbagai macam lah apa yang terjadi gitu loh. Ya, tarawihnya, ininya semuanya. Ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Kenapa kok kita itu ya justru di akhir-akhir bulan Ramadan itu banyak di antara diri kita itu kewalahan. Ya. Itu sebabnya kalau kita ikuti dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena kurangnya kita pemanasan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi kita kurang persiapan. Kurang siap. Kita kurang siap menghadapi bulan Ramadan ini, kurang siap. Seperti dadakan. Sama seperti orangnya. Kalau orang tersebut itu pemain bola lah. Iya dah. 11 bulan dia nggak main bola, nggak. Ya, tiba-tiba langsung dia main bola. Walaupun dia pemain bola, rentan cedera enggak? Bukan rentan cedera lagi, bisa ototnya itu ketarik. Ya, cedera, dan berbagai macam. Ya. Jadi sama seperti begitu itu kita itu sama seperti itu. Jadi banyak di antara kita itu nggak siap bulan Ramadan, nggak siap. Sehingga apa masuk bulan Ramadan dianggap dia itu sudah mau olahraga main di atas lapangan ini tanpa ada persiapan. Begitu dia sebentar dia itu tadi ya, berada di atas lapangan cedera. Sudah. Berapa banyak saya dapatkan. Banyak orang membaca Al-Quran di awal bulan Ramadan. Masya Allah hari pertama sampai 3 juz, 4 juz. Hari kedua 1 juz. Habis bulan Ramadan nggak hatam walaupun sekali. Karena awalnya itu kayak seperti orang yang lari begitu. Setelah itu karena tidak ada persiapan. Ya. Makanya mereka pun roboh di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Justru yang disayangkan adalah padahal pada akhirnya itu adalah jackpot kita, door prize kita. Makanya Nabi Muhammad itu mengajarkan. Rasulullah itu sebelum bulan Ramadan beliau puasa. Puasanya lebih dari 15 hari. Bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Rasulullah itu paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sampai Sayyidatuna Aisyah dalam periwayatan Sahih Bukhari mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu tadi berpuasa sunnah di sebuah bulan, selain bulan Ramadan, melebihi daripada bulan Sya'ban. Bisa sampai 15. Sampai kata Sayyidatuna Aisyah, beliau berpuasa seakan-akan beliau itu tadi tidak mau untuk berbuka. Kalau dalam sebuah periwayatan Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berbanyak puasa di bulan Sya'ban? Nabi Muhammad mengatakan, ya bulan Sya'ban itu adalah bulan banyak orang lalai. Karena antara Ramadan dengan Rajab. Rajab itu bulan mulia, Ramadan bulan mulia. Tengah-tengahnya Sya'ban. Sehingga banyak orang lalai. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi intinya, di mana Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengajarkan untuk kita untuk pemanasan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, kita nggak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Banyak itu orang seperti itu. Begitu masuk bulan, kesel poso. Malas dia berpuasa, malas. Kenapa? Karena memang nggak puasa sebelumnya. Sebelumnya nggak ada persiapan.
Sehingga masuk bulan Ramadan malas. Namanya orang malas itu mau dipaksa gimana modelnya? Ya paling 10 hari, 15 hari setelah itu mokel. Loh, masih banyak orang yang seperti itu. Di rumah kelihatannya dia masuk ke dalam masjid ikut berbuat. Begitu dia kerja, dia nggak tahu. Apalagi sekarang tanpa malu orang. Nggak ada malu. Dulu saya masih kecil itu, waduh, orang itu mau mokel itu malu. Warung itu kok kemah. Tutupan. Berbuisu. Jam 6, jam 7. Saya ingin jam 12. Buka kape. Mangan. Ya. Apalagi kalau ada slogan seperti begini. Hargailah yang tidak berpuasa. Wahai orang-orang yang berpuasa. Ada slogan seperti itu kan. Kita ini yang berpuasa harus menghargai daripada orang-orang yang tidak berpuasa. Ini padahal ulama itu mengatakan Allah itu saking rahmatnya di bulan Ramadan sampai kata para ulama, kalau ada orang dia itu tidak suka dengan masuknya bulan Ramadan, itu adalah dosa besar. Kalau ada orang, kata para ulama, dia ingin Ramadan lekas habis, itu juga dosa besar. Diri kita saja coba kita lihat. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, apa yang kita lihat? Kita buka kalender gitu. Apa yang kita lihat? Mesti kapan? Hari raya. Pasti itu. Banyak. Jangankan sebelum masuk. Sekarang aja. Ini tanggal biru. Aku harus siap-siap. Atau mudik atau ini. Kadang jarang orang mengatakan kapan hari puasanya. Atau sudah masuk hari puasa. Yang ditunggu-tunggu adalah Idul Fitri. Ini adalah sebuah fenomena yang kurang baik. Kita ini tidak menghormati. Dan itu menunjukkan rasa ketakwaan kita kepada Allah berkurang. Karena Allah telah mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang dia mengagungkan syiar Allah, termasuk daripada syiar Allah itu. Jadi bukan hanya sekedar masjid, bukan hanya sekedar Ka'bah, bukan hanya tidak. Yaitu adalah Ramadan yang tidak kita muliakan. Ketika datang daripada bulan Ramadan, kita tidak memuliakan, kita tidak siap sinergi. Kita bisa untuk mengerjakan salat tarawih dari awal sampai akhir. Ya, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita hatamkan daripada Al-Quran sampai berkali-kali. Kalau Imam Syafi'i itu biasa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan sekali. Kalau di bulan Ramadan 2 kali. Hatam saat ini pinglur. Ya, untuk menambah daripada amal perbuatan soleh di bulan suci Ramadan. Nah, inilah kekurangan yang terjadi kepada diri kita. Yang mudah-mudahan ya kita berharap Allah Subhanahu wa taala seperti doa Nabi. Nabi Muhammad itu bukan hanya berdoa, ya Allah sampaikan saya bulan Ramadan, enggak. Karena Rasulullah juga tahu, kalau cuma sampai tapi enggak bisa manfaatkan, bahaya itu. Bisa cepat laknat dari Allah. Malaikat Jibril mengatakan, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah ab'adahullah. Orang yang dapat kesempatan di bulan suci Ramadan tapi dia tidak dapat ampunan, kata malaikat Jibril, mudah-mudahan dia dilaknat oleh Allah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kamu amini doa saya. Allah memerintahkan untuk kamu mengamini. Diamini oleh Rasulullah. Ya, makanya Rasulullah balighna Ramadan, tidak berhenti sampai situ. Wa a'inna fihi 'ala siyam wa 'alal qiyam wa 'ala tilawatil Quran. Berikan ya Allah kepada kami taufik, berikan hidayat, berikan daripada petunjuk supaya kami bisa berpuasa, bisa untuk mengerjakan sholat tarawih, bisa untuk membaca daripada Al-Quran dengan baik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk supaya bisa sampai bulan Ramadan, ya, kemudian Allah memberikan kekuatan kepada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, karena ini mungkin ya saya tidak terlalu panjang lebar. Karena ini tadi sudah diumumkan sama Ustadz Eko ya, bahwa istri saya lagi melahirkan. Ini sudah masuk telepon ini sudah berapa kali ini. Ini gimana deh. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kesempatan, kita bisa jumpa bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Doa.
Door pas dulu apa doa dulu? Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi baqi Sya'ban. Allahumma barik lana fi baqi Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan. Wa a'inna fihi ala siyam. Wa ala al-qiyam. Wa ala tilawatil Qur'an. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hatta nakhruja min Ramadan. Wa qad ghafarta dhunubana. Wa satarta uyubana. وقبلت سجودنا وقبلت ركوعنا وقبلت تسبيحاتنا قبلت تحميداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل رمضان اللهم اجعل رمضان اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا حجة علينا وأعده علينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين بالقبول والإقبال وصلاح كل حال أن الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويكشف الكروب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال في الأهل والمال والعيال على أحسن الحال نعم البال والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة خصوصا إلى أروح مشايخنا أبي سالم بن عبد الله بن مرشاتي عبد الله بن محمد بن شاب سيد الوالد أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.